Menteri Kesehatan karena kasus susu formula, Menteri Kominfo karena saya suruh mundur karena kasus pencurian pulsa, Menteri Olahraga juga karena pemakaian lambang Garuda, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Perhubungan karena airport tax. Tapi satu yang pantangan saya buat, Menteri Perdagangan, karena saya masuk ke dalam non struktural di dalam Direktorat Perlindungan Konsumen di sana. Jadi saya sering sekali memberikan pelatihan ke narasumber khusus perlindungan konsumen. Nah, maksud saya begini, justru pemerintah ini tidak sakit hati. Buktinya apa? Saya tetap jadi pembicara di beberapa acara pelatihan di Kementerian Perdagangan. Di Bappenas juga saya pernah diundang di Biro Hukumnya. Kemudian terakhir-terakhir ini dengan OJK, Bang. OJK karena memang di sana ada divisi perlindungan konsumen, beberapa termasuk komisionernya Ibu Kusuma Ningtuti itu sering saya diundang untuk ini berbagi lah gimana melindungi konsumen. Jadi tidak ada sakit hati, dan saya juga mau sharingkan di sini dan mohon doa juga dari rekan-rekan semua teman-teman. Hari Senin saya akan fit and proper test di DPR karena nama saya diusulkan Presiden menjadi salah satu calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ini bagi saya nggak masuk akal. Kenapa? Saya udah sering gugat dia kok, tapi diteken juga tuh nama ke DPR gitu, ya kan? Dan Senin jam 3 sampai jam 5 saya di sana. Itu karena Presiden yang mengajukan ke DPR, karena anggota BPKN ini nantinya Presiden yang mengangkat. Ya, saya memutuskan mendaftar ke sana karena saya mau mencoba melindungi konsumen bukan hanya dari sisi konsumen, tapi dari sisi regulator pemerintah. Dan ini saya lihat strategis supaya ya kembali ada yang lebih peduli lagi terhadap hukum perlindungan konsumen. Ya, nah ini contoh kasus yang ya lanjut. Kasus kehilangan mobil. Sejak adanya Perda DKI tahun 99, pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya mobil. Tetapi setelah saya mengajukan gugatan tahun 2000 mewakili teman paduan suara yang kehilangan mobilnya, mobil satu-satunya di keluarga, dia juga anak SMA baru lulus, tapi mobilnya hilang. Akhirnya Mahkamah Agung memenangkan dan pengelola parkir wajib mengganti. Sampai saat ini sudah 5 putusan Mahkamah Agung mengenai kehilangan mobil, dan 4 mobil dan motor, dan 4 diantaranya kantor kami yang menangani. Dan akhirnya tahun 2012 ada landmark decision yang kasus-kasus yang menjadikan landmark oleh Mahkamah Agung, kasus motor hilang, itu kantor yang menangani. Jadi ada yang lebih menggembirakan, saya sudah 2 kali menggugat gubernur supaya mengganti perdanya, tetapi dia masih tidak mau mengganti. Tetapi pada perda tahun 2012 yang terakhir keluar, sudah ada kalimat pengelola parkir bertanggung jawab kalau ada mobil atau bagian mobil yang hilang dengan bekerja sama dengan asuransi. Jadi sudah ada perubahan. Saya juga nggak bisa katakan ini karena saya, tapi maksudnya saya lebih senang sebagai pelempar apalah istilahnya, biarlah itu nanti kalau ada yang menyambut bagus, kalau tidak ada yang menyambut saya lagi yang teruskan gitu. Lagi. Nah, kasus susu formula ini berangkat dari ketidakpuasan saya terhadap beberapa lembaga konsumen maupun Komnas Anak yang bilang mau gugat, tahu-taunya setelah didatengin sama BPOM nggak jadi gugat. Dan akhirnya ketika itu saya kesal, saya gugat karena saya memang mewakili anak-anak saya yang masih kecil yang waktu itu kemungkinan mengkonsumsi susu yang tercemar bakteri karena periode penelitiannya. Dan akhirnya ini sudah menang sampai ke Mahkamah Agung, menang, dan Menteri Menkominfo waktu itu sama Menteri Kesehatan sama BPOM tidak mau menjalankan, dia bikin suatu pengumuman yang besar-besaran. Bahkan dia malah menjalankan penelitian tahun 2011 yang sebenarnya bukan itu yang diminta 2003 dan sampai 2006. Yang saya mau sampaikan di sini keterbukaan informasi.
waktu gugatan yang diajukan, undang-undang tentang keterbukaan informasi belum berlaku karena ada jeda 1 tahun per 2 tahun itu sejak diundangkan. Jadi inilah pemicu keterbukaan informasi, dan akhirnya walaupun tidak dijalankan oleh pemerintah, tetapi ya Mahkamah Agung sendiri sudah mendukung, dan sampai saat ini saya tidak menerima apapun juga. Bukan berarti saya tidak bisa mengupayakan hukum. Kalau berdasarkan aturan hukum, kalau tidak dijalankan, kita bisa meminta ganti rugi uang. Tapi yang saya cari kan bukan uang. Dan pihak di luar ini, produsen susu formula, dengan berbagai cara menawarkan susu tanda kutip ke saya, ya kan? Dan kalau dibilang susunya manis banget lah istilahnya. Tetapi ya kembali, kalau kita berjuangnya murni, ngapain kita harus menerima itu walaupun itu menggiurkan, ya. Karena saya juga yakin kalau ini dibuka, memang beberapa pabrik akan jadi kesulitan lah, walaupun produknya sekarang tidak ada lagi, ya. Nah, ini kasus tarif parkir, 2 kali saya menggugat gubernur maupun pengelola karena ada kenaikan tarif parkir yang tanpa izin gubernur atau di luar aturan. Tahun 2003 saya menggugat Rp1.000 dan menang sampai Mahkamah Agung Rp1.000. Tahu menangnya berapa tahun? 5 tahun. Rp1.000. Apa yang saya cari sebenarnya? Mendaftarkan gugatan pada tahun 2003 sekitar 450 ribuan, ya kan? Tapi kita bukan cari uang, dan sebenarnya nggak cari publisitas juga, tapi cari kebenaran. Ngomong-ngomong kebenaran, ternyata ada yang menulis, kalau kita benar, maka ketenaran akan datang. Itu ada yang menulis, mencari kebenaran atau ketenaran. Jangan dibalik, tenar dulu baru benar, jangan. Nanti malah salah, benar dulu baru tenar, ya kan? Jadi ini walaupun kecil urusannya, kita mau tunjukkan urusan ini juga besar. Karena siapa sih yang nggak tahu di Jakarta berapa juta mobil per hari kali berapa jam kali Rp1.000, ya kan? Lanjut. Kasus delay pesawat, ada yang tahu sekarang kalau delay dapat makanan, bahkan dapat asuransi 300.000. Tahun 2007 saya menggugat Lion Air, dan ini ini berkat Tuhan juga, karena saya sering menggugat. Akhirnya media itu setiap saya mengajukan gugatan media langsung nyamber, udah kayak spiritus lah, sambar akhirnya jadi booming, dan saya menang. Tahun 2008 awal menang melawan Lion Air, dan karena delay saya gugat dia. Saya jadi pindah ke Garuda. Saya minta tiket Garuda saya 718.000 sekian, hanya 718.000. Waktu itu mendaftarkan gugatannya 1 juta sekian, dan menang sampai pengadilan tinggi, akhirnya dibayar. Tetapi 3 bulan setelah itu, Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan menteri yang salah satu keputusannya itu adalah tanggung jawab maskapai atas keterlambatan, mendapatkan makanan ringan, makanan besar, penginapan, dan pengalihan kepada pesawat lain kalau lewat dari 120 menit. Dan sekarang Permen 77 2011 itu juga sudah ada asuransi. Itu bukan berarti kita nggak bisa gugat lagi, bisa kita gugat lagi di luar itu. Kalau memang kerugian kita benar-benar sangat sangat besar maupun tidak bisa dinilai dengan uang. Sebagai contoh, sekarang sudah ada putusan, baru putus akhir tahun lalu, Air Asia dihukum membayar ganti rugi 800.000 material dan 50 juta imaterial. Karena ada dosen pembicara, misalnya Abang Peter nih dari Singapura terlambat ke sini misalnya kan, karena dari pesawatnya. Dosen pembicara tunggal satu-satunya terlambat gara-gara pesawatnya di cancel, bukan hanya di delay, di cancel. Sehingga dia pontang-panting cari pesawat lain. Dan Mahkamah Agung, ya itu memang melalui saya yang gugat juga, akhirnya memenangkan 50 juta imaterial. Jadi bisa menggugat yang lain asal memang dasarnya kuat. Dalam hal ini si pembicara tunggal terlambat 1,5 jam, dia nggak pernah terlambat, akhirnya jadi terlambat, malu dan sebagainya. Itu harus kita ungkapkan. Dan ya seperti ini akhirnya hak-hak konsumen mulai dihargai. Sekarang pun misalnya kalau ada teman-teman yang terlambat, misalnya berangkat jam 4, tahu-tahu dibilang delay 2 jam dikasih makanan, langsung bilang saya mau pesawat terdekat gratis, karena memang itu boleh menurut aturan. Misalnya pesawat yang jadwalnya terdekat Garuda, ya langsung, dan itu gratis, nggak boleh dia nambahkan biaya karena selisih layan dengan Garuda. Ya, silakan.
Kasus pencurian pulsa, saya sangat senang kasus ini terbongkar dan akhirnya BRTI mengeluarkan peraturan agar semua operator menyetop konten-konten yang dikirim secara ilegal, dikirim secara sepihak dan sebagainya. Ini dimulai ketika saya menggugat Telkomsel senilai 90.000 karena Telkomsel mengaktifkan satu layanan dan memperpanjang tiap minggu di mana saya nggak pernah minta, ya kan? Akhirnya saya gugat dan bersyukur lagi kepada Tuhan, majalah Tempo langsung spiritus nyamber, dibuatlah 7 halaman ulasan tentang pencurian pulsa dan akhirnya barulah polisi ribut, ayo siapa yang mau lapor datang. Akhirnya ada mahasiswa yang ngumpulin siapa yang mau lapor datang. Barulah ada satu orang yang berani lapor ke polisi dan dia menghubungi saya dampingin, tim kami dari kantor mendampingin. Dan akhirnya semenjak itu ada pembahasan di Kominfo, saya diundang resmi mewakili konsumen, bukan hanya konsumen satu orang, mewakili konsumen. Dan di sana saya bersuara keras, termasuk di TV One waktu itu minta apanya diganti, menteri, dan akhirnya di stop semua layanan. Entah apa dinikmati atau tidak, tapi puji Tuhan dari mulai tukang sapu di jalanan sampai tukang koran, saya nggak kenal dia juga bilang terima kasih. Ya saya nggak bilang itu mungkin karena saya, tapi saya juga bingung ini orang kok kenal atau bahkan tiba-tiba nyalamin. Saya udah parno ya istilah sekarang, foto cuma bilang terima kasih Pak, pulsa saya udah nggak habis. Jadi ya gimana ya, ada kebanggaan tersendiri ya, walaupun kelihatannya nyeleneh atau nggak ada artinya, tetapi ya bisa menyenangkan orang itu sangat luar biasa lah dibandingkan fee atau success fee. Ya, ini yang terakhir. Ini tadi sudah saya ceritakan dari dadaku. Ya, ini pesan, bukan pesan ya, kira-kira apalah ya, sharing aja. Saya bersyukur kepada Tuhan, bukan berarti karena saya menangani perkara kecil saya jadi kurang, tapi saya dicukupkan. Saya pribadi, keluarga, kantor juga sekarang ada 20 orang, lawyernya ada 14 mungkin, walaupun belum seperti Bang Daniel ya, tapi ya kami berusaha inilah, karena Bang Daniel masih senior kan gitu. Jadi kami sangat walaupun di mata sebagian orang kami ini dianggap orang yang mencari-cari masalah, sehingga Bing, gua ada kasus nih, gua kan seneng nih kasus pencurian, kasus konsumen, padahal dia lawyer. Saya bilang, Anda kan lawyer, gugat aja sendiri. Enggak, gua nggak ada waktu, kalau lo kan seneng nyari publikasi. Nah itu salah gitu loh, saya enggak. Malah saya bilang, Anda lawyer, gugat aja. Saya tolak yang seperti itu, karena dia bukan genuine consumer atau customer. Dia itu ada niat-niat lain, ya kan? Jadi yang saya terima itu yang benar-benar genuine, yang betul-betul pesannya itu selain merah putih, kalaupun ada penggantian tidak yang gila-gilaan, ya kan? Dan itu saya katakan tadi akan diberikan tanggung jawab pada perkara besar ya. Kantor mulai bertumbuh, makin bertumbuh. Sekarang 13 tahun saya tetap bersatu dengan partner saya dan makin bisa melayani lebih jauh lagi. Dan yang saya senang ya tadi bukan hanya menangani perkara hukum, tapi kadang hukum yang ya dihubung-hubungkan dengan permasalahan organisasi gereja, karena tadi di PGI dan yang lain-lain. Udah habis kan? Ini mungkin udah baca kan tadi, sebelum menjalankan hukum positif ya hukum Tuhan dulu lah kita jalanin, itulah intinya gitu loh, supaya kita bisa dilihat dalam membantu sekeliling, bisa dilihat bahwa kita itu lawyer yang beda, bukan yang sama aja gitu ya. Mungkin itu Bang Daniel dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita bisa memperdalam dalam tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini memberikan, saya yakin banget, mata mahasiswa dan alumni baru berbinar-binar gitu kalau tadi dengar ceritanya. Mudah-mudahan banyak yang terbuka bahwa sebenarnya dari beberapa aspek kehidupan kita yang kita alami sekarang itu ada jejak-jejak karya Bang David Tobing, gitu. Jadi kita bersyukur untuk itu.
Nah, sekarang kita akan mendengar sharing dari Bang Peter. Silakan Bang. Di sini. Baik, terima kasih Bang Daniel, Bang David. Saya menikmati sekali dari sharingnya, luar biasa. Saya bersyukur kalau Tuhan dengan cara yang ajaib melahirkan seorang lawyer seperti Bang David ini, kemudian bisa membuat segala sesuatu yang mungkin nggak pernah dipikirkan oleh lawyer-lawyer lainnya, kemudian berbuat sesuatu yang besar. Ketika saya menerima pelayanan ini, saya sebenarnya agak ada perasaan lain karena begini. Saya memang sarjana hukum, saya lulus dari Fakultas Hukum UI. Saya ambil master di bidang ekonomi, policy science, lalu kemudian ambil S3 balik lagi ke hukum. Saya bekerja di Bank Indonesia, tapi di Bank Indonesia saya belum pernah di bidang hukum. Jadi saya nggak pernah nanganin hukum. Saya beda dengan Bang David atau Bang Daniel yang sehari-hari bergelut dengan betul-betul murni masalah-masalah hukum, ketentuan-ketentuan hukum. Saya bahkan hampir 3 tahun di Singapura. Title saya itu ekonomis. Jadi saya ekonomis di sana, menjelaskan tentang ekonomi Indonesia ke investor-investor di Singapura. Sekarang saya ada di Departemen Komunikasi. Jadi kerja saya sekarang lagi mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan di Bank Indonesia. Jadi mungkin nanti teman-teman ketemulah dengan saya dalam konteks Bank Indonesia. Nah, sehingga ketika memikirkan bagian ini, saya mau share tentang keadilan di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi. Dulu di UI saya ambil PK4, jadi hukum tentang kegiatan ekonomi. Dulu di BI karena kolomnya tidak cukup panjang, karena hukum tentang kegiatan ekonomi kan cukup panjang, jadi namanya cuma hukum TTG, dipotong di sini, jadi memang hukum tentang saja karena kepanjangan gitu ya, hukum tentang kegiatan ekonomi. Nah, saya mau angkat bagian ini untuk menolong kita, termasuk saya, untuk melihat bahwa seringkali ketika kita bicara hukum, kita bicara untuk hal-hal yang berbau pengadilan. Bahwa orang hukum itu, apalagi orang-orang non hukum yang nggak pernah belajar hukum, akan melihat hukum itu ya itu yang hubungannya sama pengadilan, ada kasus, ada permasalahan, sehingga orang hukum seringkali diasosiasikan dengan kalau ada pelanggaran-pelanggaran lalu dihukum. Lalu kalau ada orang yang ya kayak koruptor tidak dihukum, ya itu jadi permasalahannya adalah permasalahan hukum. Padahal sebenarnya hukum merupakan satu dimensi yang sangat luas. Dan ini yang mau saya bagikan, satu bagian yang dari yang luas itu kepada teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian bicara soal keadilan. Ketika bicara keadilan, slide saya yang kedua, saya sih ini hanya mengutip saja beberapa. Sebenarnya keadilan itu apa sih? Adil itu seperti apa? Ternyata memang dalam berbagai konsep, kalau kita lihat berbagai buku pun nggak ada definisi keadilan yang baku, yang satu, yang orang nggak bisa gugat gitu. Karena memang adil itu menjadi sangat relatif. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks Indonesia, saya nanti menariknya lebih banyak dari sisi hukum, dari hukum ekonomi ya. Kalau kita bicara tentang keadilan itu di Indonesia menjadi sangat relatif. Nah, kalau saya kutip teori negara kesejahteraannya, tapi dari khususnya Jeremy Bentham, dia kan father of happiness ya, the greatest happiness for the greatest number. Yang namanya negara sejahtera itu adalah kalau makin banyak greatest number dari segi jumlah orang yang happy. Gitu. Tapi Jeremy Bentham memang waktu itu bicara soal happy aja. Jadi happy itu nggak ada kualitas dalam konteks ini. Gitu. Sehingga mungkin saya kutip ulang lagi misalnya teori keadilannya John Rawls. Gitu. Dalam konteks ini justice is fairness. Menarik ketika John Rawls kemudian menggarisbawahi kalau kita bilang justice, kalau kita bilang keadilan itu nggak sama. Kalau orang
mengutipnya Jeremy Bentham, orang happy nggak bisa kemudian misalnya orang bodoh yang puas itu tetap di bawah derajatnya dibandingkan orang pintar yang kurang puas. Ngerti maksud saya? Kalau orang pintar dia kurang puas gitu ya, terus dibandingkan dengan orang bodoh yang puas. Ini dalam konteks negara kesejahteraannya, dalam konteks keadilannya menjadi sangat relatif. John Rawls bilang nggak bisa begini, harus fair melihat ini. Sehingga ketika nanti kita melihat konteks negara kita akan melihatnya dari sisi yang sedikit beda. Saya nggak mau lama-lama ke situ. Roscoe Pound nanti dikutip oleh Mokhtar Kussumaatmadja bilang law as a social engineering. Nah, hukum ini rekayasa sosial. Hukum harus jadi alat untuk membuat sosial itu, masyarakat kita itu menjadi seperti yang kita mau. Nah, ini yang menarik. Saya waktu menyimak tadi, seringkali kan ketika dituntut, digugat, lalu kemudian hukumnya baru mengikuti, baru peraturannya diubah. Seharusnya terbalik, nggak usah harus tunggu digugat. Hukum harusnya berpikir forward looking, kemudian berbuat sesuatu demi kesejahteraan. Dan lagi-lagi dalam konteks itu demi kesejahteraan, berbuat sesuatu. Jadi ketentuan peraturan-peraturan yang dibuat di Indonesia seringkali karena ikut selalu ada lag di belakang. Kita bikin peraturan, kita bikin ketentuan karena memang sesuatu sudah terjadi. Tidak bisa kita forward looking mencegah sesuatu yang terjadi. Waktu saya bikin disertasi, saya menulis tentang resiko negara ini nggak bisa bayar obligasi. Obligasi negara yang default. Ketika ditanya apa mungkin apakah ada tanda-tanda bahwa negara ini mau default? Tidak. Negara ini nggak ada tanda-tanda mau default, nggak ada tanda-tanda mau nggak bayar utangnya. Tapi ketika negara ini dalam posisi kesulitan keuangan, negara ini dalam posisi yang tidak bisa bayar utang, kita tidak punya legal basis, kita tidak punya kerangka peraturan yang cukup untuk mengamankan kita dari risiko itu. Nah, itulah yang kira-kira coba saya tulis, dan menjadi menarik ketika nulis itu profesor-profesor ini juga nggak ada yang ngerti. Jadi ya saya jadi ngerti sendiri lah. Jadi law as a social engineering, ini yang saya mau maksudkan dalam konteks ketika kita memahami keadilan seperti apa. Charles Simawan kalau di UI suka bilang hukum sebagai panglima. Jadi harusnya memang hukum memimpin. Tapi saya nggak tahu hukum di mana-mana menjadi di Indonesian Lawyers Club sebagai tontonan yang menarik lah. Tapi tidak kemudian menjadi panglima seperti negara ini. Orang-orang yang memimpin. Saya kalau melihat ini memang belum terlalu banyak sih ya teman-teman dari fakultas hukum ya. Harusnya ada lebih banyak lagi orang yang kemudian ketika memahami, dia belajar hukum bukan karena nggak diterima lagi di tempat lain gitu. Tapi sadar benar bahwa ketika kita belajar hukum itu bisa jadi panglima. Hukum itu berada di depan. Hukum itu yang memimpin. Hukum itu as a social engineering. Hukum itu yang memberikan kesejahteraan buat bangsa ini. Nah, kemudian saya masuk ke bagian saya dalam konteks ini, economic analysis of law. Jadi orang hukum akan menjadi sangat terbatas ketika dia hanya tahu hukum. Kalau dia hanya tahu peraturan-peraturan saja, dia hanya tahu berkutak-kutik dengan ayat-ayat dan pasal-pasal. Tapi harusnya kemudian kalau Richard Posner bilang, ya orang-orang hukum harus bisa menganalisa efektivitas atau efisiensi dari hukum itu dari kacamata ekonomi. Ada economic analysis. Jadi ke depan orang hukum harus belajar statistik. Orang hukum harus belajar analisa-analisa ekonomi supaya melihat bagaimana hukum yang dihasilkan itu punya dampak yang efektif atau tidak ke masyarakat. Yang ujung-ujungnya kembali lagi kepada negara kesejahteraan tadi, supaya semakin banyak orang menikmati kesejahteraan di dalam kehidupan berbangsanya. Next. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Saya hanya lihat dari sisi saya. Ada banyak sisi yang kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita melihat keadilan dari perspektif ekonomi, kita mungkin melihatnya dari satu sisi ada gap nih antara masyarakat miskin sama masyarakat kaya.
yang tadi lebih banyak dibela Bang David itu yang golongan miskin, ya. Ada gap. Tapi kita juga sadari bahwa kemiskinan itu punya korelasi yang sangat besar dengan kriminalitas. Dan adanya juga kondisi law enforcement yang lemah. Saya 3 tahun di Singapura dan saya lihat orang takut berbuat salah karena law enforcementnya kuat. Orang Singapura tuh nggak mau meludah di jalan karena didenda. Tapi pas waktu dia datang ke Batam dia meludah, puas dulu dia meludah. Karena dia bisa meludah tanpa dihukum di Batam. Sementara kalau di Singapura dia nggak bisa meludah karena dihukum. Law enforcement memang menjadi sangat lemah. Jadi sistem juga menjadi problem. Ya, kalau kita lihat dalam konteks-konteks seperti ini, keadilan menjadi sangat relatif. Next. Ya, mengapa? Ini saya kutip tulisan dari kawan. Ini kawan satu angkatan saya di UI. Mengapa hukum sulit ditegakkan? Ini sih dia tulis tahun 2006, tapi saya hanya kutip lalu nanti mau sedikit membandingkan. Bahwa aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Jadi ya kita juga lihat sama seperti kasus pajak gitu ya. Ketika Gayus ketangkap, beberapa orang mengatakan udahlah kita nggak usah bayar pajak. Kalau uang pajak kita akhirnya dikorupsi, gitu kan? Jadi ada apatisme tersendiri karena memang penegak hukumnya kayak begini. Maafkan saya kasih contoh Singapura. Di Singapura ketika Lee Kuan Yew baru mendirikan negara itu, pekerja-pekerja publiknya, pegawai negerinya, atau di seluruh Singapurnya itu, yang gajinya paling tinggi itu polisi dan hakim. Karena mereka sadar benar gitu, ini yang harus dipegang. Gitu. Aparat penegak hukum, kemudian masalahnya terkena sangkaan. Yang kedua, ada mafia peradilan yang marak dituduhkan. Mungkin lebih enak begini. Suaranya jadi lebih jelas. Oke. Jadi ada mafia peradilan. Jadi kita banyak ngobrol-ngobrol. Ya, mafia peradilan itu ya, clear. Jadi kalau di sini saya agak iri lihat teman-teman sekalian. Karena di usia yang muda, belum lulus sekolah, udah dikasih banyak sekali pengarahan-pengarahan. Saya cerita tadi sama Bang Daniel, zaman saya ketika usia-usia tahun-tahun seperti kalian, saya juga dikasih pengarahan, tapi pengarahannya beda. Pengarahannya nggak bener. Jadi pengarahannya waktu dikumpulin sama senior-senior, jadi kasih tahu kalau mau nyogok hakim begini caranya, kalau mau dapat keputusan lebih dulu bayar panitera begini caranya. Gitu. Dulu zaman saya begitu, saya dikasih tahu begitu caranya untuk bisa sukses menjadi sarjana hukum di tahun-tahun saya gitu. Sehingga saya kalau melihat ini teman-teman sudah begitu banyak, harusnya akan menjadi sarjana hukum yang baik. Negara ini harus menjadi lebih baik. Saya suka sedih karena dulu waktu saya masuk fakultas hukum, lalu ikut terlibat dalam persekutuan, ada banyak orang-orang, Kak Vivi, ada Bang Segala, ketika lihat, wah ini anak-anak persekutuan dari fakultas hukum, mari kita doakan supaya hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik, karena ada anak-anak Tuhan yang menjadi belajar hukum. Tapi sampai sekarang hukum itu nggak kunjung lebih baik namanya begitu ya. Ya walaupun udah banyak juga ada Bang David, ada Bang Daniel segala macam. Kita jadi sangat berharap akhirnya ada banyak orang-orang yang lebih banyak yang mencintai Tuhan sehingga punya kontribusi besar seperti tadi yang dilakukan Bang David dalam konteks hukum kita. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi. Dan ini pemandangan sehari-hari. Dalam pekerjaan saya nih Departemen Komunikasi, saya berhubungan sama orang-orang parlemen. Dan berhubungan sama mereka. Mereka tuh memang ya cari uang aja. Tapi kemudian saya memang melihat mereka tuh sangat powerful. Mereka bisa telepon siapa aja dan orang tua takut sama mereka. Di BI pun saya lihat kalau ada beberapa orang kalau ditelepon sama orang DPR itu takut. Mereka memerintahkan para petinggi negara ini membuat apa-apa. Jadi ada orang-orang yang dengan status sosial tertentu itu bisa berbuat seenaknya saja. Dan kalau kita lihat polisi juga seperti itu, gitu kan. Banyaklah orang-orang yang status sosialnya tinggi kemudian berbuat sesuatu yang bisa memelintir hukum. Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Sekarang ini memang siapa sih yang percaya lagi sama hakim? Siapa yang percaya sama polisi?
kawan kami Bang Jamer, orang hukum tapi juga bisnismen. Berkali-kali dia mengeluhnya satu, sekali ini yang paling bahaya polisi. Banyak sekali kemudian mereka agak susah berbuat apa-apa, karena polisi itu yang hebatnya polisi sekarang belajar akuntansi, polisi sekarang belajar bisnis. Mereka pintar dalam berbagai hal, tapi untuk kemudian menjerat orang-orang yang melakukan bisnis-bisnis, kalau untuk menegakkan kebenaran fine, tapi ceritanya mungkin jadi agak berbeda. Masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan. Jadi ini yang terjadi. Saya agak sepakat dalam konteks ini bahwa hukum menjadi sulit ditegakkan karena memang faktor-faktor ini. Kalau kemudian bagaimana kita lihat dari Alkitab, saya sih melihat kalau bicara soal keadilan, keadilan itu minimal Alkitab memuat sekitar 154 kali kata-kata itu. Jadi Alkitab sangat menegakkan, sangat memberikan penekanan dalam konteks keadilan ini. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita bicara sebagai orang Kristen, maka bahwa nanti ketika kita berprofesi hukum, maka keadilan kemudian menjadi satu hal yang kita perjuangkan. Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, ini bilang manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Manusia Allah, kejarlah keadilan, situ dikatakan. Matius 23 ayat 23, yang terpenting, ya, ini sindiran kepada orang Farisi, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan. Ulangan 16 ayat 20, semata-mata keadilan, itulah yang harus kamu kejar. Saya mencoba membayangkan ketika kita ini belajar hukum, apa sih yang kita kejar? Apa yang kita mau kerjain sih? Mau jadi apa? Kita mau jadi lawyer, mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang terkenal, mau jadi orang yang seperti apa yang mau kita kejar ketika kita belajar hukum? Ketika membaca bagian-bagian seperti ini, saya bilang semata-mata keadilan. Kejarlah yang harus kamu, itulah yang harus kamu kejar. Tawarik, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yang jadi penekanan, yang jadi prestasi Daud yang dicatat di Tawarik ini adalah bahwa dia sudah menegakkan keadilan. Saya membayangkan betapa luar biasanya alumni-alumni Fakultas Hukum dari Indonesia yang mencintai Tuhan, kemudian dikenal bukan karena dia terkenal, bukan karena dia memegang kasus-kasus besar, bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia pakai sepatu yang harganya 75 juta, bukan karena dia punya keterangan